Lo ngerasa capek ngejar uang terus, tapi hasilnya nggak pernah sesuai ekspektasi? Lo kerja keras, tapi kok kayaknya nggak ada yang berubah? Di episode kali ini, gua bakal kasih lo rahasia yang nggak banyak orang tahu buat ngejar kebebasan finansial. Rahasia ini bakal bantu lo bukan cuma buat survive, tapi thrive. Gimana caranya lo bisa punya uang yang kerja buat lo, bukan lo yang kerja buat uang seumur hidup. Penasaran? Stay tuned, karena gua bakal ungkap semuanya sekarang. 1. Strategi fokus dalam bisnis dan investasi. Jadi, banyak dari kita yang ngerasa harus nyoba semua hal biar bisa sukses. Satu hari nyoba bisnis, besoknya lompat ke investasi lain, tanpa ngembangin apa yang udah ada. Padahal, kunci utama buat sukses adalah fokus. Fokus di satu bidang, satu bisnis atau investasi, sampai benar-benar optimal sebelum lo pikirin diversifikasi. Contoh nyata, coba lo lihat tokoh-tokoh besar. Steve Jobs, dia fokus dulu bangun Apple. Elon Musk, fokus dulu di PayPal sebelum akhirnya ngembangin Tesla dan SpaceX. Jadi, lo juga harus fokus. Lihat lagi apa yang udah lo mulai dan coba maksimalkan potensi itu dulu sebelum lo berpikir ke langkah lain. 2. Cara mempertahankan konsistensi. Kunci selanjutnya yang gak kalah penting, konsistensi. Banyak yang start bisnis atau investasi dengan semangat, tapi begitu nemu tantangan sedikit langsung nyerah. Di sini, lo butuh mindset jangka panjang. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Mulailah dengan kebiasaan kecil, tapi rutin. Mau bisnis lo kecil atau gede, kalau lo bisa terus konsisten ngelola dengan baik, itu yang bikin hasil lo stabil dan berkembang. Jadi, gimana caranya lo jaga motivasi? Sederhana, lo harus ingat tujuan awal lo, dan bikin progres sekecil apapun jadi pencapaian yang lo hargai setiap hari. 3. Studi kasus, transformasi bisnis kecil menjadi besar. Lo pasti pernah dengar cerita-cerita tentang bisnis kecil yang bisa jadi besar. Contohnya, ada pengusaha yang mulai dari jualan barang-barang kecil di pasar, tapi karena konsisten dan terus belajar cara ngatur bisnisnya, dia sekarang punya beberapa cabang. Apa yang dia lakuin? Pertama, dia jaga pencatatan keuangan dengan baik. Lo nggak bisa cuma asal jual. Lo harus tahu cash flow, margin laba, dan biaya operasional lo. Kedua, dia analisis pasar, cari tahu apa yang disukai pelanggan, dan terus inovasi. Jadi, kalau bisnis kecil lo mau tumbuh, pastikan lo punya pencatatan yang rapi dan selalu peka dengan perubahan kebutuhan pelanggan. 4. Diversifikasi yang tepat dalam investasi. Kalau bisnis lo udah stabil, baru lo bisa mulai pikirin diversifikasi. Tapi ingat, jangan diversifikasi terlalu cepat. Mulai dari yang sesuai dengan modal dan profil risiko lo. Lo bisa investasi di properti, saham, atau bahkan mulai side hustle baru. Tapi semuanya harus terukur. Salah satu contoh, lo udah punya bisnis kecil yang jalan bagus. Sekarang lo bisa coba masuk ke investasi properti dengan modal keuntungan dari bisnis lo. Atau mulai bisnis kecil lain yang nggak bertabrakan dengan bisnis utama. Jadi, lo nggak cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Kalau satu terganggu, lo masih punya backup dari yang lain. 5. Mengelola stres dan tantangan bisnis. Bisnis itu nggak akan selalu mulus. Tantangan dan tekanan pasti ada. Dan ini hal yang wajar. Yang penting adalah gimana lo bisa ngadepin itu semua tanpa nyerah. Ada teknik-teknik sederhana yang bisa lo lakuin buat ngatur stres. Mulai dari manajemen waktu yang baik sampai teknik self-care. Satu tips dari gua, jangan terlalu ngoyo. Kalau lo merasa udah overload, coba istirahat sejenak. Olahraga, meditasi, atau sekedar istirahat bisa bikin pikiran lo lebih jernih. Dan ini bakal bantu lo bikin keputusan lebih baik. Ingat, kesehatan fisik dan mental lo sama pentingnya dengan kesuksesan bisnis lo. Dan ini, untuk kesekian kalinya, gua ingetin karena ini benar-benar penting dalam lo untuk mengambil langkah ke depan nantinya. Dan lo gak gegabah dalam mengambil keputusan. 6. Menyusun strategi personal branding. Di era digital sekarang, personal brand itu penting banget. Apa yang orang pikirin tentang lo, baik di dunia nyata atau di media sosial, bisa sangat mempengaruhi kesuksesan lo. Jadi, kalau lo belum mulai bangun personal brand, ini saatnya. Langkah awalnya, tentuin apa yang mau lo dikenal orang tentang diri lo. Apakah lo pengusaha yang inovatif, seorang ahli di bidang tertentu, atau mungkin lo punya konten yang inspiratif?
Dari situ, lo bisa mulai bangun reputasi di media sosial. Buat konten yang konsisten dan relevan sama image yang mau lo bangun. Jadi, dari semua tips yang gua kasih di episode kali ini, mana yang bakal lo mulai terapin? Ingat, jalan menuju kebebasan finansial itu nggak instan, tapi butuh proses, fokus, dan konsistensi. Jangan gampang nyerah, terus belajar hal-hal baru, dan selalu ingat tujuan awal lo. Di episode berikutnya, gua bakal bahas strategi bisnis dan investasi yang lebih mendalam. Jadi, pastiin lo tetap stay tuned, karena perjalanan lo menuju kebebasan finansial baru dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jalan menuju kebebasan finansial itu ada di tangan lo sendiri.